Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Bapak Salih Bergano dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Desta Rizkandika dari Prodi Informatika. Perkenalkan, saya Clarista Putri Devana dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, saya Febriana Atmawati dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, saya Sinta Yufiranika dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Vina Fajir Febrianti dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Berikut hasil kerja dari kelompok kami. Sejarah adanya Tuhan. Agama pada umumnya termasuk Islam mengajarkan percaya kepada yang gaib. Contohnya yaitu wahyu, surga, neraka, hari akhirat, malaikat, dan lain-lain. Semua yang disebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diindra atau diamati, yaitu di luar jangkauan manusia. Berbicara masalah agama selalu berhenti pada kata percaya atau tidak. Hal itu merupakan sesuatu yang supranatural. Allah merupakan hal yang berbeda dengan alam. Melihat wujud Allah Subhanahu wa taala biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa ia tak akan mampu melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membuktikannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepadanya yaitu agar melihat sebuah gunung di depannya. Apabila gunung tersebut masih seperti sedia kala, maka ia akan dapat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya dan seketika itu Nabi Musa terjatuh pingsan. Setelah beberapa lama ia sadar dan terbangun dan bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala wujud yang artinya ada, akan tetapi mengenai wujud dan bentuknya yaitu gaib. Kepercayaan mengenai sesuatu yang gaib telah ada pada agama sebelumnya. Sesuatu yang gaib itu tidak dapat dilihat akan tetapi seseorang dapat merasakannya. Penjelasan arti Allah SWT. Definisi pengertian Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada nama Tuhan. Perkataan Tuhan dalam bahasa Arab adalah ilah, sebagaimana dalam dua kalimat syahadat Islam. Kata Allah ini lebih banyak dikenal penutur bahasa Arab adalah kata yang umum untuk menyebut Tuhan, terlepas sebagai sebutan Tuhan oleh penganut agama Islam. Kata ini sendiri di kalangan paras dari agama mereka, termasuk penganut Yahudi dan Kristen Arab. Konsekuensinya, kata ini digunakan dalam kitab suci agama Kristen dan Yahudi yang berbahasa Arab, sebagaimana pula terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia dan Turki. Kata Allah dipakai oleh 20 juta orang Kristen sampai hari ini di negara Arab, dan tidak pernah ada masalah karena bagi mereka Allah sama dengan El atau Elohim. Bahkan orang Yahudi di Arab menerjemahkan kata Elohim dalam perjanjian lama dengan Allah. Di zaman jahiliyah memang makna dan nilai sebutan Allah merosot. Istilah Allah pada waktu itu mereka samakan dengan dewa, patung-patung berhala-hala, namun maknanya kembali diperbarui oleh Islam yang berkembang pada abad ke-7. Alkitab menyaksikan tentang fakta-fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Allah kita dapatlah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Allah tidak dapat dipahami oleh akal pikiran. Pikiran kita tidak mampu menguasai pengetahuan tentang Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, walaupun Allah kita tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita, namun Dia telah menyatakan dirinya kepada kita dan dapat kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pengetahuan tentang Allah dapat digolongkan dalam hubungan dengan sumbernya, isinya, keprogresifannya, dan maksudnya. Allah sendiri adalah sumber pengetahuan kita tentang Dia. Tentu saja semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Hanya kebenaran sejati berasal dari Dia, karena sejak dosa masuk ke dalam dunia, manusia melakukan apa yang disebutnya kebenaran, tetapi yang sebenarnya tidak. Manusia telah menodai, menumpulkan, menipiskan, dan merusakkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Bukti tumbuhan berdasarkan apa yang diciptakan oleh Allah.
Yang pertama, Al-Quran menyatakan bahwa tumbuhan akan berkembang dengan menggunakan air hujan. Yang kedua, dalam Al-Quran, pertumbuhan akan tumbuh sempurna dengan asupan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, ungkapan dalam Al-Quran, penyerbukan dilakukan dengan bantuan angin sehingga terjadi pergerakan melalui melekatnya serbuk sari di kepala butik. Yang keempat, biji oleh Al-Quran menjadi sebuah pelopor tumbuhan yang memiliki variasi beraneka ragam, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Yasin ayat 33, yaitu suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya pula mereka makan. Hadis tentang adanya Allah dari segi tumbuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunbitul lahum bihi zar'a wazaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Hadis kedua, adanya Tuhan dari segi tumbuhan, yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, selain Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang mau bersedekah, kita juga akan dipanjangkan umurnya serta dimudahkan jalan kita untuk menuju surga-Nya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, kami simpulkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya Allah tidak hanya dilihat dari satu sisi. Di sini kita juga dapat melihat pembuktian Allah dari segi tumbuhan melalui hadis-hadis yang ada. Semua bisa diciptakannya oleh kuasanya seperti alam semesta dan semua isinya. Tumbuhan menjadi salah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana jika dipikir secara logika, manusia hanya merawat melalui bibit sampai tumbuh besar, sedangkan tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa tercipta bibit tumbuhan tersebut. Jadi sangat jelas bahwa yang diciptakan tumbuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi bukti dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu wujud, yang artinya ada. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.